Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Lagu Indung-Indung merupakan salah satu lagu yang ada di daerah Kalimantan dan juga khususnya di suku Dayak. Lagu ini juga cukup populer di kalangan masyarakat tanah air. Pencipta lagu ini adalah Ilyas Sumarni. Lagu Indung-Indung berisikan nasihat dalam menjalani kehidupan, dan juga lagu ini biasanya dinyanyikan oleh orang tua untuk anaknya. Lagu Indung-Indung secara tersirat seperti memberikan pesan-pesan terkait keagamaan, di antaranya perintah mengesahkan Allah, perintah memakai kerudung, dan perintah untuk mendirikan sholat dan puasa. Rumah adat suku Dayak yang paling terkenal adalah Rumah Betang. Rumah ini merupakan rumah panggung khas masyarakat Dayak yang banyak ditemukan di Kalimantan. Rumah Betang adalah warisan yang tak ternilai bagi suku Dayak. Melalui rumah ini kita dapat belajar tentang nilai-nilai leluhur seperti kebersamaan, gotong royong, dan kearifan lokal. Selain rumah Betang, beberapa suku Dayak juga memiliki variasi rumah adat yang bernama berbeda seperti Lampin Dayak Kenyak dan Balai Dayak Bidaya. Pakaian adat suku Dayak. Pada mulanya, suku Dayak hanya mengenal dua jenis pakaian, yakni king baba untuk laki-laki dan king bibingnya untuk perempuan. Kedua pakaian ini dibuat dengan cara mengolah kulit kayu menjadi lunak dan menyerupai seperti bahan kain. Kulit kayu tersebut disebut ampuro dan kaplo. Makanan khas suku Dayak Ngaju, bangamat atau paing. Bangamat atau paing makanan unik yang terbuat dari daging kelelawar, khususnya jenis kelelawar pemakan buah. Setiap suku memiliki preferensi bumbu yang berbeda dalam mengolah hidangan ini. Suku Dayak Ngaju lebih menyukai bangamat yang kaya akan bumbu, sementara suku Dayak Maang lebih memilih yang lebih sederhana dengan menggunakan daun pikauk dan serai.
Bangamat juga dapat ditambahkan dengan sayur keladi atau hati batang pisang yang dipotong kecil-kecil. Bahan-bahannya ada 1 ekor kelelawar yang sudah dipotong dan dicuci dengan bersih. Ada singkong, batang pisang yang diambil bagian dalamnya yang masih muda dan diiris tipis, dan ada daun katuk. Bumbunya ada 2 siung bawang putih, garam, dan merica secukupnya. Cara membuatnya, rebus terlebih dahulu daging kelelawar hingga empuk. Setelah daging kelelawar empuk, masukkan singkong yang sudah dipotong kecil-kecil. Setelah singkong sudah empuk juga, masukkan batang pisang hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan bawang putih, merica, garam yang sudah diulek. Jika sudah, masukkan pula daun katuk, tutupi panci dan matikan. Bahasa khas suku Dayak, Dayak Ngaju. Bahasa Dayak Ngaju adalah bahasa yang dituturkan oleh sebagian besar penduduk Kalimantan Tengah. Bahasa ini juga digunakan dalam pergaulan, perdagangan, dan pendidikan. Kata Ngaju berarti hulu atau udik. Suku Dayak Ngaju umumnya tinggal di daerah aliran sungai, Kapuas, Kahayan, Rungan, Manuhing, Barito, dan Katingan. Beberapa contoh kata dalam bahasa Dayak Ngaju yaitu aku, kanahu, dengam, yang artinya aku cinta kamu, bara, yang artinya dari, haranan, yang artinya karena. Agama suku Dayak adalah agama Karingan. Karingan adalah kepercayaan atau agama asli suku Dayak Kalimantan. Agama Karingan sendiri artinya tumbuh atau hidup, seperti dalam istilah Danung Karingan. Sebagian besar masyarakat suku Dayak sebelumnya menganut agama Karingan kini memilih kekristenan. Kurang dari 10% yang masih mempertahankan agama Karingan. Agama Karingan sendiri telah digabung ke dalam kelompok agama Hindu Karingan, sehingga disebut Hindu Karingan. Senjata tradisional suku Dayak adalah senjata mandau. Senjata mandau adalah sejenis pedang yang memiliki bilah melengkung dan gagangnya dihiasi dengan ukiran-ukiran tradisional. Senjata mandau terbuat dari bahan-bahan alami seperti bambu, logam. Alat musik tradisional suku Dayak, sape. Sape, alat musik tradisional suku Dayak yang dimainkan dengan cara dipetik. Sape memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai pengiring tarian tradisional, upacara adat, dan pagelaran musik. Sape karaang, alat musik tradisional suku Dayak, Bahau Busaang, Kalimantan Timur. Sape karaang dimainkan dengan cara dipetik dan berfungsi sebagai pengiring tarian hiburan rakyat dan ritual. Sahar, alat musik pukul yang dimainkan dengan tangan. Sahar mirip dengan tamborin. Sahar mirip dengan tamborin. Sahar biasanya dimainkan pada upacara penyambutan atau upacara penyambutan atau pernikahan. Gurinding, alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara meniup dan menarik tali pada pangkatnya. Gurinding dulunya digunakan untuk mengusir roh halus atau pengobatan. Duma, alat musik tradisional, alat musik yang terbuat dari bahan alami, seperti kulit dan kayu. Tuma memiliki tombak lembing sebagai ciri khasnya. Tuma biasanya dimainkan dalam upacara adat seperti pernikahan, pesta panen, dan ritual keagamaan. Tarian yang paling terkenal di suku Dayak. Salah satu tarian terkenal di suku Dayak adalah tarian Hudok. Tari Hudok ini berasal dari Dayak Modang dan Dayak Bahau di Kalimantan Timur. Hudok adalah tarian yang menggambarkan roh leluhur dan mempercayai membawa keberuntungan dan kesuburan bagi masyarakat. Ciri khas tari Hudok yaitu penari memakai topeng kayu dengan bentuk menyerupai seperti burung atau hewan buas. Lalu kostum terbuat dari daun pisang atau daun kelapa yang melambangkan kesuburan.
Gerakan tarian berirama cepat dan energik sering diiringi musik tradisional seperti gong dan gendang. Biasanya ditampilkan dalam upacara adat pasca panen atau saat awal musim tanam. Selain hudok, ada juga tari kancet papatai, tarian perang suku Dayak Kenyah. Tari kancet ledok, tarian menyambut tamu yang dikenal sebagai tari gong. Dan tari gantar, tarian ritual pertanian. Kalimantan memiliki lapisan tanah yang terdiri dari karang padas dan lapisan tanah humus yang tipis, sedangkan daratannya berupa hutan. Dengan penduduk yang tidak begitu padat, berladang menjadi salah satu pilihan mata pencarian suku Dayak. Kerjaan ini membutuhkan banyak tenaga, sehingga pengerjaannya dilakukan oleh kelompok yang biasanya berdasarkan hubungan tetangga atau kekerabatan. Selain berladang, terutama pada saat waktu membuka lahan, suku Dayak melakukan pekerjaan lain, diantaranya berburu, mencari hasil hutan, dan mencari ikan di sungai.